Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini hari Kamis, saudara, satu hari lagi Tuhan tambahkan kepada kita untuk kita memasuki hari yang baru atau menjalani hari yang baru di hari Kamis ini. Puji Tuhan ya, karena Tuhan memberi kepada kita kesempatan menjalani hidup yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih bertanggung jawab, sehingga melalui kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama bersaat teduh melalui AMD pagi ini. Nah, saya ingin menyampaikan satu renungan yang melanjutkan bagian dari Lukas pasal 12. Kita sudah belajar bagian pertama, bagian kedua. Sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga, ayat 47 sampai ayat 48 dari Lukas pasal 12. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Dan kami mengucap syukur juga kami dapat melewati satu hari dalam perjalanan kehidupan kami, melewati malam yang telah Tuhan anugerahkan. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama menjalani semua aktivitas kesibukan kami sepanjang hari ini dan mendahuluinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman-Mu kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Nah, saya ingin membaca bagian dari ayat 47 sampai 48, bagian terakhir dari perikop pasal 12 ayat 42 sampai 48 ini. Nah, 42 sampai 46 kita sudah pelajari dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat 47 sampai 48. Ini bicara tentang prinsip yang besar yang dipercayakan kepada kita sebagai sebuah tanggung jawab dari seorang pengelola atau sebagai seorang hamba yang dipercaya oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas apa yang ditanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Saya akan membacanya untuk saudara. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, ini menarik ya, karena ini bicara tentang anugerah yang harus selalu disertai, diikuti dengan yang namanya tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang anugerah, lalu kita melepaskan tanggung jawab, maka itu bukan anugerah, karena anugerah itu hanya setengah saja. Karena bicara tentang anugerah selalu diikuti dengan sebuah tanggung jawab dalam kehidupan mereka yang diberi tanggung jawab atau yang terima anugerah itu. Nah, dalam perspektif Yunani, karena kita melihat konteks ini ditulis dalam bahasa Yunani, maka kita akan melihat ini dari perspektif Yunani, yaitu tahu akan kehendak tuannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita atau tidak? Kata tahu itu dalam perspektif Yunani menggunakan kata ginosko. Nah, kata ginosko itu berarti mengenal atau mengetahui melalui pengalaman. Jadi sebuah pengalaman yang dalam satu perjalanan panjang, dalam sebuah proses, menjadikan dia semakin mengenal orang yang kepadanya dia berjalan secara bersama-sama. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya berbicara tentang sebuah informasi karena dia tahu dari informasi yang dia dengar, tetapi kata tahu di sini berarti hamba yang terima
anugerah. Hamba yang mengenal tuannya itu berarti mengenal apa yang dikehendaki oleh tuannya. Jadi bukan hanya tahu siapa nama tuannya, bukan hanya tahu asal-usulnya, bukan hanya tahu latar belakangnya, tetapi dia juga tahu mengenal apa yang dikehendaki oleh tuannya. Jadi memahami tugasnya dengan baik yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya, yang telah mempercayakan sesuatu kepadanya. Jadi inilah kata ginosko, bukan hanya tahu namanya, bukan tahu asal-usulnya, latar belakangnya, tetapi juga tahu hatinya, tahu kehendaknya terhadap apa yang telah dipercayakan kepada hambanya itu. Jadi hambanya mengerti dengan baik. Nah, dalam konteks Lukas yang kita baca ini, Yesus sedang bicara tentang orang yang sudah menerima terang firman, bukan orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan kita sudah mengenal terang firman atau sudah menerima terang itu dalam kehidupannya, maka kita bukan sebagai orang yang tidak mengenal. Seharusnya kita adalah orang yang mengenal Allah dengan baik. Jadi inilah kata ginosko. Nah, dalam perspektif Ibrani digunakan kata yada. Nah, kata yada ini hampir selalu berkaitan pengenalan akan Allah karena relasi, karena keintiman, karena kedekatan, karena hubungan. Jadi mengenal di sini itu adalah satu proses yang terjadi karena ada keintiman di dalamnya. Ada semacam hubungan intim yang dekat dengan Bapa. Jadi pengetahuan yang dia terima itu bukan karena informasi yang dia terima atau sebagai bagian dari kognitif yang dia gali sebagai sebuah pengetahuan, tetapi ini adalah sebagai wujud dari sebuah relasi, keintiman, berjalan bersama dengan tuannya. Inilah kata yada, ya. Jadi di sana ada keintiman. Oleh karena itu masalah dari hamba dalam konteks yang kita baca ini bukan karena dia kekurangan pengetahuan, ya, bukan karena dia kekurangan informasi, tetapi sebetulnya karena dia kurang membangun keintiman dalam hidupnya sebagai bagian dari ketaatan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya ingin mengenal Allah lebih baik, lebih dalam, lebih berkualitas, maka mau tidak mau kita harus memulainya dari relasi, dari pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Nah, Yesus membandingkan di sini dengan dua hamba. Yang pertama adalah hamba yang tahu tetapi tidak taat. Nah, yang kedua adalah hamba yang tidak tahu dan berbuat salah. Jadi ada dua kelompok hamba. Hamba yang tahu tetapi tidak taat. Nah, kelompok kedua adalah hamba yang tidak tahu dan berbuat salah. Saudara dan saya termasuk mana, ya? Nanti coba kita terapkan ini dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk hamba Tuhan yang tahu tetapi tidak taat, atau hamba yang tidak tahu dan berbuat salah? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang adil, ya. Dia mengadili dengan menerapkan hukum yang adil. Ia tidak menghakimi semua orang dengan ukuran yang sama, ya, tetapi sesuai dengan terang yang dia telah terima. Jadi Tuhan mengukur sebuah hukuman bukan karena apa yang dia telah terima, tetapi terang yang dia telah hidupi di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi ukurannya. Oleh karena itu prinsip ini terlihat dalam seluruh Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa semakin besar Allah itu menyingkapkan, mewahyukan, membuka pernyataannya kepada seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang diembannya, tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Jadi semakin saudara mengetahui kebenaran, akan menjadi semakin banyak tanggung jawab yang kita harus tanggung, yang harus kita pikul, yang harus kita kerjakan. Semakin Tuhan menyingkapkan pewahyuan kepada kita, maka di sanalah
tanggung jawab itu menjadi semakin besar. Semakin besar saudara mengenal Allah secara pribadi, maka semakin besar juga tanggung jawab yang ditaruh Tuhan di atas pundak kita. Wah, kalau gitu lebih baik tidak mengenal Allah, Pak. Karena dengan tidak mengenal Allah berarti tidak punya tanggung jawab. Saudara, ini namanya orang yang tidak memahami sebuah anugerah yang besar. Di balik semua pengenalan kita akan Allah, semakin besar kita mengenal Allah, seharusnya kita memahami semakin besar juga anugerah yang Tuhan akan singkapkan kepada kita secara pribadi dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Oleh karena itulah ayat ini diikuti dengan sebuah klausul, ya, sebuah pernyataan tambahan. Karena dikatakan orang yang banyak diberi, itu dikatakan banyak dituntut. Banyak menerima akan semakin banyak untuk dituntut. Oleh karena itu, dalam perspektif Yunani dikatakan kata menerima atau kata diberi akan dituntut lebih banyak, itu adalah sebuah gambaran akan diminta kembali apa yang telah diberikan kepadanya, atau akan dimintai pertanggungan jawab, ya, dari apa yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan juga menuntut yang sama sebetulnya, bahwa semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut, akan diminta kembali apa yang telah diberikan kepadanya. Gambarannya jelas, hamba yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 dituntut dari apa yang sudah diberikan dan digandakan menjadi 10 talenta, yang 2 digandakan menjadi 4 talenta, tetapi yang 1 dia tidak mengembangkan apa yang diberikan, sehingga ketika dituntut untuk diambil kembali apa yang diberikan kepadanya, dia tidak punya apa-apa karena dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini menggambarkan kepada kita sebetulnya seorang pemilik itu akan datang memeriksa bagaimana kepercayaan yang telah diberikan dan yang telah dikelolanya. Apakah kita menjadi seorang pengelola rumah Tuhan yang baik? Apakah kita menjadi seorang stewardship yang baik, yang dipercaya Tuhan, ataukah kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan dari semua tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita? Jadi di sini, saudara, Tuhan itu bukan hanya memberi karunia, Tuhan bukan hanya memberi kepada kita kesempatan, bukan hanya memberi kepada kita berkat, tetapi lebih jauh daripada itu, suatu hari Dia akan bertanya kepada saudara dan saya, apa yang engkau lakukan dengan apa yang aku percayakan kepadamu? Ataukah kita akan menjadi hamba yang terima 1 talenta, yang disebut sebagai hamba yang tidak setia, yang dikategorikan sebagai hamba yang jahat? Ataukah kita adalah hamba yang setia dan baik seperti yang terima 2 talenta atau yang terima 5 talenta? Oleh karena itu, dalam konteks yang kita pelajari ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip penata layanan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sebagai hamba yang bertanggung jawab, sebagai pengelola yang bertanggung jawab, sebagai penatua yang bertanggung jawab, sebagai diaken yang bertanggung jawab atau tidak? Kalau kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, maka kita akan mengelola apa yang Tuhan percayakan itu dengan bertanggung jawab. Nah, yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita ini bukan hanya bicara tentang uang, bukan bicara tentang jabatan, bukan bicara tentang kekuasaan, tetapi ini juga bicara tentang seluruh kehidupan hidup kita yang menyangkut tentang waktu, yang menyangkut tentang keluarga, menyangkut tentang pelayanan, menyangkut tentang pengaruh, talenta, karunia, menyangkut tentang kesempatan, dan bahkan pengetahuan kita akan firman. Ini juga menjadi sesuatu yang dituntut. Apakah kita hidup, tinggal, dan firman hidup dan tinggal dalam kehidupan kita atau tidak. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah semua adalah titipan Allah, titipan Bapa yang untuk kita kelola, kita kembangkan, dan kita kembalikan kepada Allah sebagai milik Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami menerima anugerah. Dan di balik semua anugerah itu ada tanggung jawab yang kami harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di suatu hari kelak. Karena kami ini akan didapati sebagai hamba yang baik dan setia, ataukah kami didapati sebagai hamba yang tidak setia dan hamba yang jahat. Dan kiranya setiap kami adalah pengelola-pengelola yang baik dari rumah Allah, pengelola-pengelola yang baik dari semua pelayanan, semua yang dipercayakan Tuhan kepada kami, sehingga kami didapati sebagai hamba yang baik, setia, dan bertanggung jawab, yang layak untuk bersama-sama menikmati perjamuan pesta kawin anak domba. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sepanjang langkah hidupmu diberkati oleh Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan tangannya yang kuat akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, menetapkan kau menjadi kepala bukan ekor. Tangan anugerahnya sempurna menyertaimu, bagaikan tiang awan tiang api menyertai kehidupanmu, sampai seluruh rencana, kehendak, maksud, dan tujuannya digenapi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa nanti tanggal 31 Juli kita ada event of mission. Ya, siapkan foto terbaik saudara, dan siapkan tampilan saudara ya, untuk meramaikan ya event of mission di tanggal 31 Juli. Selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya, you are blessed.